Udah siap syuting? Udah. Oke. Ntar minum dulu gua haus. Haus mulu lu, Pak. Itu apaan? Speaker ya? Itu speaker Pak yang udah review. Kirain tumbler. Nih. Oh, oke. Nih bukan sponsor ya? Tapi ngaruh. Sangat ngaruh. Jujur saya penyuka teh pucuk. Udah siap? Cus. Kita masuk. Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita punya Bluetooth speaker nih dari JT. Ada JT S7. Dia udah 360 nih, jadi bisa dibilang dari segala arah suaranya masih oke. Kalian tadi udah lihat di intro ya, kalau bentuknya ini ya kayak termos atau tumbler gitu sih. Dan semua di Bongkar Bro di channel ini kita setuju. Emang sih untuk yang brand sebelah nih, ada juga yang kayak gini. Bahkan yang untuk 360 juga udah mulai banyak tuh. Saya juga udah pernah nge-review yang brand lain. Tapi kita lihat kalau JT ini kayak gimana. Langsung aja kita lihat di dalam boxnya dapat apa aja. Yang pasti pertama dapat JT S7 Bluetooth speakernya. Untuk ngecasnya udah dikasih kabel nih, dari USB A ke tipe C. Dapat juga kabel AUX-nya. Dan yang pasti manual serta garansinya yang berlaku untuk 2 tahun. Kita ke build quality dulu deh. JT S7 ini tuh ukurannya 75x75 mm dengan tingginya 186 mm. Memang sih dia tipe yang berdiri pada saat kita pakai nih si speaker ini. Oh ya, untuk beratnya dia sekitar 500 gram gitu. Jadi memang bukan yang terlalu portable sih, tapi masih bisa kok untuk dibawa-bawa. Tapi saya mau ngasih tau aja nih, walaupun masih bisa dibawa-bawa kemungkinan ya, cuman dia nggak ada cantelan gitu buat kita bisa pasang tali yang ya buat digantungin misalkan, atau buat yang dimasukin ke tangan gitu, jadi biar lebih aman. Jadi kemungkinan sih harus masuk tas. Untuk bahan dasarnya dia sebenarnya plastik nih, tapi untuk speakernya sendiri dia ditutupin pakai mesh gini atau bisa dibilang jaring. Dan ada juga yang pakai karet untuk di tombol-tombolnya, dan untuk di bawahnya nih bisa dibilang kaki-kaki kecilnya. Jadi ketika kita lagi taruh di meja gitu, dia nggak akan kegeser-geser walaupun pada saat digunakan. Nah, kalau kalian lihat yang di bagian sini nih, ini tuh ditutup pakai karet juga. Dan kalau kalian kukunya lagi nggak panjangnya, habis potong kuku gitu, ya siap-siap aja bakal susah untuk membukanya. Tapi itu wajar, karena JTS 7 ini dia sudah IPX7. Walaupun ya saya nggak nyarankan untuk ditenggelamin juga, ya ngapain juga dengerin lagu terus pikirnya ditenggelamin gitu. Bisa dibilang dia kalau kayak di samping kolam renang misalkan, atau lagi hujan gitu, dia masih tahan kok, asalkan yang pasti portnya ketutup ya. Gue sih pakai di kamar mandi. Masih bisa kayaknya kok, ya shower anget-anget bisa lah. Kita ke bagian desainnya deh. Kalau kalian lihat tombol-tombolnya nih, dia berwarna merah gini, ya agak-agak oranye gitu. Jadi bisa dibilang memang khasnya JT sih, hitam dan oranye. Nah, kalau ke bagian atas nih ada langsung tulisan volume. Kalian bisa puter nih mau ke kiri atau ke kanan. Dan ini untuk mengatur volume. Udah agak kliki sih sebenarnya. Tapi kalau menurut saya lebih kliki lagi dikit bakal lebih satisfying aja. Tapi untuk mengatur volumenya nggak hanya pakai yang atas ini juga. Kalau tombol plus minusnya ini bisa juga berfungsi untuk mengatur volume. Nah, kalau kita tahan dia sebagai next track atau previous track. Kalau tombol yang bulat ini dia untuk menyalakan atau mematikan. Kalian tinggal tahan kira-kira 2 detik dia akan langsung nyala. Kalau udah nyala, kalian tekan 1 kali itu untuk mengakses voice assistant. Yang terakhir ada tombol M, dia berfungsi sebagai play dan pause, dan juga untuk mengganti mode di antara audio inputnya. Oh ya, tambah juga, si M ini juga untuk menerima atau mengakhiri panggilan. Oke, kalau untuk audio inputnya sendiri, selain dengan Bluetooth-nya tadi, kalian udah bisa pakai kabel AUX, juga sudah disertakan. Atau kalian bisa pakai micro SD. Oh ya, untuk masalah volumenya nih, kalau pada saat saya pakai Bluetooth, dia volumenya tuh cuma 1. Jadi dalam arti kalian mengubah volume di sini, di HP kalian akan berubah juga. Cuman kalau kalian pakai kayak kabel AUX-nya gitu, dia volumenya tuh jadi 2 kontrol, 1 di device-nya, 1 lagi di speaker-nya. Untuk koneksi, JTS 7 ini menggunakan Bluetooth 5.0. Kalau untuk Bluetooth codec sih, saya cek di HP saya waktu itu yang aktif cuman SBC. Masih wajar sih untuk speaker yang selevel seperti ini. Untuk pairing gampang banget, tinggal nyalain Bluetooth di HP, nyalain speakernya, langsung searching, langsung pairing. Salah satu fitur dari JTS 7 ini udah bisa TWS. Jadi kalau kalian ada 2 biji nih si JTS 7-nya, kalian bisa koneksi satu sama lain. Cuman sayangnya kita cuma dapat 1 ya, jadi kita nggak bisa ngetes untuk TWS-nya.
Kalau untuk retensi bisa dibilang sih pada saat lagi nonton kayak lagi YouTube atau buka TikTok, buka story Instagram gitu masih enak sih, masih tipis bisa dibilang. Dan untuk main game saya sih nggak terlalu menyarankan, tapi lumayan lah. Untuk jarak dia udah oke. Biasanya Bluetooth speaker sih saya cobain sampai saya keluar kamar nih, misalkan udah kehalang tembok beton masih nyala. Saya sampai ke depan rumah kehalang beberapa tembok beton masih nyala juga. Memang udah oke banget kalau untuk koneksi. Apalagi kalian ke ruangan yang terbuka gitu, lagi camping misalkan di gunung, masih dapat banget kok untuk koneksinya. Nah, untuk koneksinya secara keseluruhan saya nggak pernah ada masalah. Dia masih stabil bisa dibilang dan lancar-lancar aja setiap saya mau pairing. Oh ya, kalau dia nggak connect kemana-mana nih juga misalkan, dia ada fitur auto off. Jadi dia akan mati dengan otomatis. Ya lumayan ya buat irit baterai. Tapi baterainya dia udah gede, 4000 mAh. Ya intinya dia playtime-nya itu diklaimnya 10 jam. Nah saya coba ini kan, saya pakai si speaker ini tuh volume di 20-40% karena memang dia lumayan gede untuk volumenya. Dan saya dapat masih lebih dari klaimnya. Bahkan 1 atau 2 jam gitu masih bisa dapat sebenarnya. Jadi menurut saya kalau dia klaim 10 jam itu mungkin di volume 50% dan ditahan terus 50%. Kalau kalian masih mainin volume naik turun masih bisa dapat lebih kok dari klaimnya. Kalau untuk ngecharge-nya nih, kira-kira butuh 3 jam ya, wajar ya, dia kan 4000 mAh. Cuman saya ngetesnya tuh pakai charger yang 5 volt 1 ampere. Kalau di manualnya sendiri dia menyarankan di bawah 5 volt 2.4 ampere. Ya kalau kita pakai yang 2.4 ampere kemungkinan sih bisa lebih cepet. Kayak gitu kalau dinyalain, nah kayak gitu tuh. Dan itu kalau connect. Tapi singgung dikit nih ya, pengalaman saya dari berbagai Bluetooth speaker banyak tuh yang ketika kita nyalain, volumenya dia kembali ke standar atau kayak 50% gitu. Dan dia gede banget sampai kadang saya terganggu. Kalau ini enggak, dia lebih friendly, lebih kalem. Jadi bisa nyalain malam-malam biar gak ganggu tetangga. Low profile. Betul sekali. Oh ya, JTS 7 ini udah ada mikrofonnya juga ya. Kayaknya ini sih yang diantara tombol plus dan bulatnya ini. Cuman sebelum kita masuk ke mikrofon, saya mau kasih tahu kalian dulu nih bahwa JT bakal ada promo peluncuran yang akan diadakan pada tanggal 19 Juli ini di official store JT Jakarta dan Surabaya di Tokopedia. Jadi pastikan aja kalian jangan sampai ketinggalan ya, lumayan dong harga promo. Ya kalian bisa deh follow social networknya JT untuk info selengkapnya. Nah kalau kalian tanya harganya berapa, nanti kita kasih tahu ya. Cek 123 123. Ini adalah hasil suara dari mikrofon JTS7. Tapi memang ya ini jarak saya ke si speakernya ini ya kira-kira 2 jengkal atau 1,5 jengkal gitu. Kalau kalian taruh di meja dan dia berdiri sih kemungkinan suaranya agak lebih kecil nih. Soalnya kalau saya deketin nih, cek 123, cek 123, cek. Pasti bakal berubah-berubah. Tergantung bagaimana sedekat apa kita dengan mikrofon. Tapi saya nggak nyaranin juga ketika lagi nelfon begini ya. Halo, nggak gitu juga. Nah, tadi kalian udah lihat hasil tes dari mikrofonnya. Walaupun ini masih dalam kualitas saya langsung recording suara doang ya, KP. Mungkin kalau buat nelfon masih lebih bagus. Cuman kalau hasil dari tes tadi saya bilang sih standar aja ya. Dan di sini kebetulan ada kipas angin yang nyala, jadi kayak agak masuk gitu. Jadi kalau kalian ada ambience, dia masih bisa aja masuk. Walaupun suara saya sih masih terdengar jelas kok sebenarnya. Sekarang kita ke kualitas suaranya. Dengan ukuran speaker 48 mm, rated powernya itu di 10 watt kali 2 dan peak powernya itu di 12 watt kali 2. Kalau untuk rentang frekuensinya dia di 115 Hz sampai 15 kHz. Saya suka banget nih dengan kualitas suaranya. Kita ke high-nya dulu deh. Dia udah ngecring, clear-nya nih. Kita ke high dulu deh. Dia udah ngecering, clear sama detailnya juga udah enak kok dan gak nusuk. Untuk mid-nya nih, dia jelas kok. Mau suara vokal untuk laki-laki atau perempuan, suara instrumen juga masih bisa kerasa untuk detailnya. Cuman kalau kita ngomongin sampai ke level clarity masih seadanya sih. Nah, untuk low-nya ini nih, ini yang saya suka banget dari JTS7 ini. Powernya itu kerasa dan tumannya tuh enak banget. Dia masih empuk juga dan cukup bulat juga kok. Kalau kalian masih pakai di volume ya 50-60% gitu masih enak. Walaupun di atas itu waktu saya cobain ke kayak lagu EDM gitu udah kerasa agak pecah sih untuk si bassnya.
Intinya kalau buat saya nih, saya udah nge-review beberapa kali Bluetooth speaker yang ngaku-ngaku kalau bassnya oke, bassnya dentumannya edan banget, powerful bass gitu. Tapi saya nggak pernah dapat segitu sesuai klaimnya. Kalau JTS7 ini dapet, enak dia. Dan untuk di bagian low-nya nih, si bassnya ini dia masih nggak ganggu kok. Jadi bisa dibilang untuk pemisahan mid, low, dan high-nya itu masih oke. Nah sekarang JTS7 ini kan dia klaim 360 surround sound. Saya udah pernah nge-review beberapa Bluetooth speaker yang kayak ya ngaku juga bahwa 360 surround sound, tapi saya kurang dapet. Yang ini ya nggak 100% 360 juga, tapi lumayan. Gini aja deh, daripada penasaran langsung aja dengerin sound sample-nya. Is it so hard to let you go? Oh, hook 'em up. Brian, you're up. Kesimpulannya, JTS7 harganya nih 1.299.000. Tapi ingat, tadi saya bilang bakal ada promo launching tanggal 19 Juli ini. Harganya jadi 619.000 aja. Kalau kita lihat dari hasil suaranya, koneksinya, baterainya, segala macam fitur-fiturnya, dengan harga promonya itu udah cakep banget. Serius, bahkan kalian mau ambil buat TWS mode nih, beli 2 udah oke. Cuman kalau saya pribadi nih, dengan harga normalnya yang 1.299 tadi agak keberatan sih kalau saya. Jadi agak kurang bisa rekomen dengan harga yang standarnya. Intinya gini deh, kalau kalian lihat di thumbnail nih, waspada sebelum membeli. Maksudnya gini, kita udah mereview beberapa Bluetooth speaker nih, dan ada satu yang kita favorit banget, kita pakai sekarang di studio. Tapi setelah kita beli yang ini nih, dan kita dengerin hasil kualitas suaranya, yang tadi yang kita banggakan masuk gak ada apa-apanya coy. Sekali lagi nih, saya ingetin, bakal ada promo di tanggal 19 Juli di official store-nya JT Surabaya dan JT Indonesia di Tokopedia. Sekian video kali ini, mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!